Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan para peserta lomba pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nurbaiti sebagai pembicara 1, serta rekan saya Rofiatul Hasanah sebagai pembicara 2, dan Nima Syita Feviana sebagai pembicara 3. Kami dari tim Semasa 1 SMA PGRI Tugu Supurna, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini kami akan menyampaikan argumentasi mengenai mosi yang kami pilih, yaitu persepsi korupsi Indonesia yang semakin buruk. Dewan Juri yang terhormat, kami pro dengan mosi tersebut. Mengapa? Karena data dari tahun ke tahun Indonesia saat ini memiliki peringkat kelima sebagai negara terkorup di Asia Tenggara, sehingga persepsi korupsi Indonesia yang semakin buruk itu benar faktanya. Sebelum lanjut ke penjelasan lebih dalam mengenai mosi tersebut, izinkan saya memaparkan definisi dari korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dan pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen, antara lain yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Yang kelima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Dewan Juri yang terhormat, mengapa persepsi korupsi di Indonesia buruk, serta mengapa angka korupsi di Indonesia sangat tinggi? Berikut argumentasi akan disampaikan oleh Rofiatul Hasanah sebagai pembicara kedua. Mengapa persepsi korupsi di Indonesia sangat buruk, serta mengapa angka korupsi di Indonesia sangat tinggi? Karena ada beberapa faktor penyebab dari permasalahan tersebut, yakni yang pertama, sifat serakah oknum masyarakat, sifat yang membuat seseorang selalu merasa tidak cukup atas apa yang dia miliki dan selalu ingin lebih. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Yang ketiga, moral yang lemah. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari teman, atasan, atau bawahan, atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk melakukannya. Yang keempat, faktor politik. Kerap sekali terdapat tujuan politik untuk memperkaya diri yang pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan pemilihan dengan membeli suara. Yang kelima, faktor hukum. Dilihat dari sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi, koruptor akan mencari celah-celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya tanpa mendapatkan hukuman atau hanya mendapat hukuman ringan. Dewan Juri yang terhormat, persepsi korupsi yang semakin buruk di Indonesia dapat memiliki dampak serius, antara lain yang pertama, merusak kepercayaan masyarakat. Yang kedua, mengurangi kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, melemahkan sistem hukum. Adapun cara untuk mengatasi korupsi di Indonesia, antara lain yang pertama, penguatan hukum. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Yang ketiga, pembentukan budaya integritas. Yang keempat, penghargaan dan hukuman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nima Syita Feviana sebagai pembicara 3. Berdasarkan argumen yang telah dikemukakan, kesimpulan yang bisa kita ambil dari persepsi korupsi di Indonesia yang semakin memburuk adalah permasalahan korupsi di Indonesia harus segera dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Penuntasan permasalahan korupsi di Indonesia harus melibatkan pemerintah dan oknum-oknum tertentu dan juga para warga masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga dilaksanakan seadil-adilnya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian argumentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.